Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat podcast rumah kita, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu mendapat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kembali lagi di segmen kajian tafsir kitab Hidayatul Quran karya Kiai Haji Afifuddin Dimyati rahimahullahu taala, yang insyaallah pada perjumpaan kali ini akan dijelaskan dan dijabarkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Jamal Husna LCMA. Pakai Ustadz MA enggak Ustadz? Belum Mas. Oke, LC. Oke, berarti Insyaallah. LC, Iya. Apa namanya? Sun lah. Ya. Oke. Oke, baik, sebelum kita mulai kajian ini, langkah baiknya mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ustaz, bisa dimulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, akhirnya bisa kembali datang ke podcast Baituna, yang mana sebelumnya saya sebagai bintang tamu, sekarang justru pengisi ya. Pengisi ya, sekarang jadi pengisi. Okay. Sedikit cerita mungkin ya. Yeah. Nggak kerasa ya, kan kebetulan pas ente masuk gitu berarti ente masih kelas 1 kan? Kelas 1 ya? Ya kan pas aneh pengen ke Mesir ente masih itu kan, kita ketemu kan ya 6 bulan. Benar sekali. Nggak kerasa aja tiba-tiba aneh pulang ke Mesir udah lulus ente. Iya, apa namanya? Ya alhamdulillah kita bisa dikumpulkan kembali di tempat ini. Jadi sebelum kita masuk ke kajian tafsir Hidayatul Quran, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk melanjutkan apa yang telah asatid Baituna sampaikan dari kajian-kajian sebelumnya, melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Sebelum masuk dalam inti pembicaraan, mungkin kita akan throwback sedikit dari ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi di 20 ayat pertama ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentang ciri-ciri sifat orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan sifat-sifat orang yang kafir. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sifat-sifat orang yang munafik. Yang mana dalam porsinya ini di dalam 20 ayat pertama ini lebih banyak justru yang menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Kenapa? Mungkin nanti kita jelaskan. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Dalam ayat-ayat pertama, yaitu dari ayat 1 sampai 5, Allah jelaskan bahwa Quran sebagai petunjuk bagi kaum-kaum beriman, orang-orang mukmin, yang mana apabila mereka mengikuti petunjuk tersebut, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melakukan sholat, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang Allah lakukan, maka insya Allah akan menjamin mereka dengan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan dijamin oleh Allah, yaitu wa ulaika humul muflihun.
Kenapa orang-orang mukmin ini dijelaskan cuma sedikit sifatnya daripada orang-orang munafik? Karena orang-orang mukmin ini sudah jelas hidupnya, sudah pasti mereka mengikuti perintah Allah, mereka melaksanakan perintah Allah, dan apabila melakukan itu iman mereka meningkat dan Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Nah, kemudian selanjutnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir, dimulai dengan ayat yang berbunyi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, Allah menjelaskan kenapa Allah menyedikitkan porsi tentang sifat-sifat orang kafir, karena sudah jelas juga, karena mereka itu sudah jelas-jelas menolak apa yang Allah berikan, apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Orang kafir sendiri ini, kata kafir sendiri itu kan berarti tertutup. Nah, mereka itu tertutup dari cahaya Islam, tertutup dari hidayah Allah. Sehingga Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka dari apa? Dari kebenaran, dari melihat hidayah, dari mendapatkan hidayah, sehingga mereka tidak mau melihat hidayah itu, tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Karena sudah benar-benar tutup hati mereka. Nah, seperti itu. Ya udah, jadi itu mereka memang sudah nggak usah dijelasin lagi panjang lebar. Karena ya udah, mereka itu menolak keesaan Allah, mereka menolak untuk mentauhidkan Allah. Nah, kemudian dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, di sisa-sisa dari ayat berapa berarti? Ayat 8. Dari ayat 8 sampai ayat 20 itu dijelaskan sifat-sifat orang munafik. Kenapa banyak sekali dijelaskan? Nah, karena sifat nifak ini, jadi sifatnya adalah nifak, orangnya adalah munafik. Sifat nifak ini sangat bahaya sekali bagi kita umat Islam, karena orang-orang munafik ini, mereka itu merusak dari dalam, menggerogoti Islam, menggerogoti umat, mereka meracuni umat, sehingga umat menjadi lemah, umat menjadi terpecah belah, umat menjadi saling salah menyalahkan, sehingga susah sekali untuk bersatu, karena disusupi oleh orang-orang munafik ini. Karena bahaya yang mereka timbulkan, banyak sekali yang mereka timbulkan itu kan. Oleh karena itu dijelaskan ciri-ciri mereka, ciri-ciri sifat mereka, agar kita sebagai orang yang lurus, mudah-mudahan sebagai orang yang lurus bisa bisa mendiagnosa, kita bisa cross check, agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang seperti itu, menjadi golongan orang-orang yang munafik. Nah, di antara bahaya orang-orang munafik ini adalah mereka itu hanya berislam dalam praktiknya saja, tidak berislam dengan hati mereka, tidak benar-benar menerima Islam dengan pikiran mereka, sehingga mereka itu masuk Islam hanya untuk menguntungkan kepentingan mereka saja, kepentingan duniawi. Nah, seperti itu. Seolah-olah itu mereka memberikan kesetiaan palsu. Iya. Jadi itu fake lah gitunya, imannya fake gitu mereka. Nah, orang-orang munafik ini, sifat nifak ini sangat sulit untuk dihilangkan di tengah umat seperti ini. Karena sifat nifak sendiri ini sudah ada dari zaman dulu kala, dari zaman Nabi Muhammad bahkan. Mana banyak sekali orang-orang munafik saat beliau berada di Madinah, yang mana pemimpinnya pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah pembesar dari kaum munafikin, yang mana beliau membuat fitnah-fitnah terhadap Islam pada saat itu. Nah, bukan hanya pada saat itu juga, sekarang justru lebih banyak orang-orang munafik di antara kita. Atau mungkin kalau sekarang sih lebih tepatnya buzzer kali ya. Oh iya, buzzer. Iya. Buzzer. Iya, jadi mereka ini memberikan informasi-informasi yang dengan sengaja itu untuk memecah belah umat. Kan banyak sekali kita temui di komen-komenan Instagram dengan sengaja memecah belah, mengadu domba, atau bahkan
akun-akun buzzer. Banyak sekali kan influencer yang dibayar Ya. untuk memecah belah umat, sehingga sulit sekali bersatu umat menjadi bergolongan-golongan. Oke, seperti itulah. Jadi sifat nifak ini sangat bahaya karena memang sulit untuk dihilangkan di tengah-tengah umat gitu. Nah, bahkan kan di Al-Qur'an sendiri itu kan ada surat yang dinamai dengan surat Al-Munafikun kan. Nah, ini sebagai pengingat akan bahayanya sifat nifak bagi manusia. Nah, ada fun fact keterkaitan antara 8 ayat 8 sampai 20 dengan surat Al-Munafikun. Kalau di Al-Baqarah ini dijelaskan ciri-cirinya atau teorinya bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana mereka ketika diajak kebaikan mereka menolak. Nah, dalam surat Al-Munafikun adalah praktek mereka, bagaimana mereka berdusta atas dasar agama, mereka berdusta untuk kepentingan mereka. Nah, seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara keduanya. Karena Al-Qur'an menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, pada ayat hari ini kita akan membahas dari ayat 11, melanjutkan pembahasan yang lalu, yang mana menjelaskan bagaimana kita cara berinteraksi dengan orang-orang munafik. Dan juga bagaimana walaupun orang munafik ini sudah merusak agama Allah, tapi Allah masih berikan mereka kasih sayang. Dengan apa? Dengan diberikan peringatan. Karena Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan. Nah, sebenarnya lebih enak kalau dalam konteks ini kata qila ini diartikan dengan diingatkan, diberi peringatan, jadi gitu. Nah, menariknya kalau kita mengartikannya dengan kata mengingatkan, disitulah terdapat kasih sayang Allah terhadap mereka, yang mana Allah masih ingin menunjukkan dan memberi hidayah kepada mereka. Karena kita ambil contoh seperti ini, kita analogikan seperti ini. Apabila orang tua atau kita atau ustadz melihat anaknya atau ustadz melihat santrinya melakukan kesalahan, pasti masih diberi peringatan kan? Diberi peringatan ya pasti. Nah, janganlah engkau lakukan hal seperti itu. Nah, seperti itu juga dalam surat ini, dalam ayat ini masih diberi peringatan oleh Allah. Janganlah kalian melakukan hal ini. Kembalilah kepada kebenaran gitu. Jadi masih diberi peringatan. Kembali lagi kepada sifat nifak di atas. Yang mana ketika diingatkan kepada mereka untuk janganlah merusak bumi, janganlah berbuat kerusakan. Seyogianya seperti ini. Apabila seseorang sudah diberi peringatan, sudah diberi teguran, hendaknya dia merasa sadar diri kan. Harusnya kan sadar diri, nggak usah tidak melakukan hal tersebut, tidak diulangi lagi. Nah, apabila diulangi lagi, maka disitulah terdapat sifat nifak di dalam hatinya. Masuk sifat nifak di situ. Nah, justru jika diingatkan, susah diingatkan, nah itu membangkang. Nah, tapi kalau kayak sifat kita nih udah tahu itu salah terus tetap dilakuin, masuk nifak juga nggak? Iya. Itu masuk nifak juga. Itu bisa masuk nifak. Nah itu batu. Iya batu. Karena emang terkadang itu sifat-sifat nifak itu tidak kita sadari. Nah, maka hati-hatilah kita terhadap sifat seperti ini. Karena ini termasuk dalam sifat nifak dan ancaman bagi orang-orang munafik. Ancamannya nggak main-main. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu orang munafik, mereka akan Allah tempatkan, Allah hinakan di neraka yang paling dalam. Bayangkan betapa dahsyatnya, betapa pedihnya, betapa mengerikannya hukuman bagi orang-orang munafik. Nggak bisa kita bayangkan. Kita ambil contoh begini. Ada di dalam beberapa riwayat yang menjelaskan hukuman yang paling kecil di neraka itu adalah ketika seseorang
disuruh menggunakan alas kaki, dan ketika dipijakan kakinya di alas kaki tersebut menyalah otaknya mendidih. Kemudian di Al-Quran dijelaskan di ayat lain tentang ancaman bagi orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Nanti ketika di akhirat sana mereka itu mendapatkan siksaan, dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat-malaikat penyiksa. Dan ketika masuk neraka tersebut menyalah kulit mereka oleh api-api neraka, terbakar kulitnya menjadi hangus, menjadi tulang belulang, dagingnya tidak tersisa. Kemudian setelah itu diangkat kembali, dibentuk kembali kulitnya, dimasukkan lagi, dinaikin lagi, dimasukin lagi, terus berulang-ulang. Kenapa di ayat ini menggunakan kata julud, menggunakan kata kulit? Karena kulit adalah indera perasa yang paling perasa gitu bagi kita dalam tubuh kita. Karena misalkan kita ambil perumpamaan gini, seseorang apabila dihukum cambuk, nah mereka kan akan merasakan sakit kan, sangat sakit. Cuman ketika cambuk tersebut terus dicambukkan ke kulitnya, maka lama-kelamaan akan menjadi kebas kulitnya. Nah itu kan nggak terlalu sakit lagi. Nah makanya ketika nanti di akhirat orang-orang kafir itu, kenapa mereka diganti kulitnya dengan kulit yang baru? Ya karena itu, agar merasakan sakit seperti pertama kali itu. Jadi sakitnya itu tetap rasanya seperti itu, yang benar-benar sakit. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana nanti hukuman yang akan Allah berikan bagi orang-orang munafik di dasar neraka. Siksaan-siksaan tersebut yang Allah berikan bukan sebagai apa? Bukan sebagai bentuk ketidakkasih sayangan Allah terhadap hamba-hambanya. Justru itu adalah sebagai kasih sayang, sebagai pengingat agar hamba-hambanya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.